Oke, sudah siap? Oke. Saya yang datang dulu ya Pak ya. Ya. Oke. Assalamualaikum Pak Muhadi. Waalaikumsalam Bu Ika. Wah, Bu Ika tampak gembira sekali pagi ini. Gimana, sehat Iya Bu? Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Muhadi bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Iya. Maaf Gimana Pak, nih? ini mengganggu waktunya Pak. Ada waktu Heeh. Pak buat saya sebentar Ada sebelum nih jam kebetulan ngaji? ini lagi longgar ini. Untuk ngajar sudah Iya. siap, nanti materi sudah siap, tinggal nunggu waktu aja. Gimana? Ada apa Bu Ika? Iya, ini Pak, saya mau ngobrol Pak tentang murid saya, anak-anak kelompok B3 Pak. Ini kok B3 seringnya ya? kok iya, dengan saya ngajar di B3 Pak, ini kok anak-anak seringnya datangnya terlambat ya Pak ya? Oh, gitu ya. Jadi anak-anak di B3 itu sering terlambat, Bu? Iya, datangnya sering terlambat Pak. Oh, gitu. Apa ini Bu, apa banyak? Berapa yang suka terlambat tuh Bu Ika? Iya, ini kebetulan kalau B3 kan jumlahnya 22 Pak. Ini ada 7 siswa yang sering datang terlambat Pak. Oke deh. Nggih, dengan senang hati Bu Ika. Kebetulan pas saya ini lagi longgar, lagi tinggal nunggu waktu aja sih. Dengan senang hati kalau Bu Ika mau ngobrol seputar tadi anak-anak yang B3 yang suka terlambat, ya bagus, dengan senang hati. Kira-kira apa nih yang Bu Ika ingin capai dari obrolan kita? Ya mungkin 15 menit ke depan lah kira-kira. Oke, masih ada waktu 15 menit ya Pak ya buat ngobrol bersama saya. Iya. Ini Pak, gimana ya Pak ya caranya biar anak-anak itu tidak sering datang terlambat? Padahal saya juga udah berusaha untuk kayak ngasih gambaran ke anak-anak, menyampaikan ke anak-anak. Apalagi ini kan kelompok B yang mau naik kelas 1, baik mau masuk MI atau mau masuk SD negeri, seperti itu Iya, Pak. betul. Oke, baik. Jadi dalam 15 menit ke depan kita akan coba ngobrolin tentang beberapa anak yang suka terlambat ini ya. Semoga Iya. nanti kira-kira habis kita selesai ngobrol, apa yang Bu Ika harapkan kita hasilkan dari obrolan kita ini? Ya, siapa tahu ada ide-ide gitu Pak ya, biar kita punya tindak lanjut ke depannya, bisa mengatasi anak-anak yang pertama jadi sering terlambat itu jadi nggak terlambat gitu, jadi ada Oke. perubahan. Baik. Oke, jadi ide-ide yang kira-kira bisa mengatasi permasalahan beberapa anak yang sering datang terlambat ya, Bu Ika ya. Betul Oke, Pak. baik deh Bu Ika. Boleh saya mulai dari tadi ya Bu Ika mengatakan ada sekitar 7 anak ya yang suka datang, yang sering Terlambat. datang terlambat ya. Kira-kira Iya, seberapa lama Bu keterlambatan mereka ini? kurang lebih ya 15 menit sampai 30 menit Pak, datang terlambatnya itu. Itu ya. Biasanya kan kita di 15 pagi heeh, 15 15 sampai sampai 30 menit. betul. Lalu apa nih, hal apa yang akan terjadi apabila mereka terlambat 15 sampai 30 menit? Itu apa yang Nah terjadi ini, pada mereka kira-kira? karena kan kalau pagi hari kita ada pembiasaan pagi seperti murojaah, ikrar, hafalan surat pendek, doa sehari-hari, hafalan hadis. Nah, kalau anak-anak itu tertinggal 15 sampai 30 menit, otomatis kan ada hafalan yang tidak tersampaikan. Seperti Mmm, Asmaul Husna itu kan 99 ya Pak jumlahnya. Dan ini kan secara betul. bertahap kita kan menghafalkan ke anak-anak. Nah, karena dia datang terlambat, otomatis hafalannya Asmaul Husna itu kan bisa tertinggal, Pak Muhadi. Oh, iya betul juga sih. Kalau mereka akhirnya kalau dalam seperti yang Bu Ika bilang, rupanya di 15 menit awal ini ada aktivitas yang sangat penting mereka ikuti ya. Dan kalau mereka Betul. terlambat jadinya mereka akan banyak ketinggalan di kelas itu ya? Iya, Oke. Pak.
Bu Ika sudah pernah mencoba menggali kira-kira apa penyebab keterlambatan mereka ini, Bu? Ya, kemarin tuh suatu ketika pernah Pak, sebelum pulang itu kan Mhm saya ingatkan kembali dan saya mhm tanyakan. Nah, itu jawabannya beragam. Ada yang bilang karena dia 4 mhm bersaudara, dia itu mhm, datang maksudnya diantar ke sekolahannya tuh paling akhir. Jadi heeh kakak-kakaknya dulu diantar sekolah, baru dia yang terakhir. heeh Ada lagi yang bilang bangunnya kesiangan. Ada heeh lagi yang menyampaikan, apa namanya itu, mama papanya itu kerja, sibuk, jadi heeh, dipastikan dulu mama papa ready, siap, baru anak-anaknya diantar, seperti itu. Jadi mmm, ya tergolong bervariasi sih, Pak. mhm mhm mhm. Kayaknya dari ketiga sebab yang tadi Bu Ika sampaikan, itu, kira-kira siapa nih Bu penyebab keterlambatannya ini? Apakah si anak atau bukan? Kayaknya bukan si anak ya Iya Bu ya? iya, karena ini kan masih anak TK ya, Pak, jadi kendalinya Mhm. masih pada orang tua. Nah ini, Iya iya sih, ya betul orang betul. tua itu yang jadi penitik berat, permasalahan ini, Pak. Iya, artinya keterlambatan mereka bukan faktor mereka sendiri ya jadinya ya, kayak tadi yang Bu Ika bilang, Bener. orang tua harus nyiapin kerja dulu baru nganter Iya, anaknya. Pak, Orang tua harus baru bisa nganter ngantor. kakak-kakaknya dulu baru nganter si yang kecil ke TK. Betul. Berarti kalau begitu, apakah sudah ada komunikasi, Bu? Kira-kira apa yang bisa dilakukan, mengingat memang keterlambatannya bukan karena mereka sendiri sih, apa yang kira-kira bisa Bu Ika lakukan untuk, mengkomunikasikan nih hal ini kepada orang tua? Iya, kemarin tuh saya coba tuh Pak menyampaikan ke anak-anak. Jadi biar Mhm, anak-anak tuh berusaha menyampaikan menyampaikan informasi apapun yang dapat dari sekolahan. Nah, mhm alhamdulillah tuh ada mhm. beberapa anak yang sudah tidak terlambat. Nah, tapi jangka Oh, bagus tuh. waktunya hanya sekitar 1 mingguan. Jadi memang Oh, iya ada iya tindak iya. lanjut dari orang tua setelah setelah saya menyampaikan untuk tidak datang terlambat karena persiapan mau kelas 1, Mmm, apalagi yang mau iya iya naik iya. MI atau SD seperti itu. Nah, itu tapi hanya Betul betul bertahan betul. ya sampai 1 minggu lah, Pak, mereka istiqomah untuk tidak terlambat. Oh, Nah, iya iya setelah iya iya. itu iya, Heeh setelah itu heeh. ya kembali lagi, Pak. Terlambat Kita lagi? udah murojaah iya, kita udah ikrar, Oh, kembali lagi. iya 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 Mereka iya iya. datangnya terlambat. Seperti Iya itu, iya Pak. iya. Kira-kira dalam kan Bu Ika yang paling tahu ya orang tua anak-anak ini Iya. mungkin ada latar belakangnya seperti apa, mungkin Bu Ika yang paling tahu. Kira-kira selain tadi menyampaikan lewat orang tua, lewat si anak, apakah ada hal lain yang bisa dilakukan ya Bu, untuk supaya orang tua Oh, ini, iya. bisa memahami betapa pentingnya si anak untuk datang dan ikut kegiatan pagi, artinya datang tepat waktu? Iya, Pak, ini kan memang kategorinya orang tua di sekolahan saya itu kan orang tua sibuk ya, Pak, ya, maksudnya sama-sama bekerja. Betul betul. Mungkin harus sering diingatkan ya, Pak, ya. Jadi kayak kita kita berikan informasi, kita ingatkan kembali, apalagi khusus yang untuk anak-anak yang mau melanjutkan ke SD atau MI, seperti itu. Betul Karena kan betul. juga ada hafalannya buat observasi masuk MI atau SD itu loh kan ada tuh, Pak. Mhm mhm Jadi mhm kita mhm. ingatkan kembali Betul begitu betul. ya, Pak, ya? Iya 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 Seperti iya. apa ya, semacam pemberitahuan gitu, Pak, ya? Iya bagus tuh. Mungkin kalau saya lihat yang tadi Bu Ika sampaikan, ketika anaknya baru menyampaikan kan orang tua ingat itu, kemudian Iya setelah seminggu mungkin lupa. Nah, barangkali iya, itu ide benar. bagus Bu, untuk, mengingatkan orang tua, itu ide yang bagus. Kira-kira media yang bisa dipakai apa ya Bu, untuk bisa mengingatkan orang tua ini? Medianya yang bisa dipakai ini, Pak, pemberitahuan japri gitu ya, ke WA nomor orang tuanya anak yang sering terlambat tersebut, Iya, ide kita bagus tuh coba Bu. gitu. Iya, Iya. rasanya Japri itu memang lebih ini ya Bu ya, lebih kalau di grup kira-kira efektif nggak Bu kalau lewat grup? Ini, Pak, kalau di grup nanti berpikirnya kan, dari 22 kan hanya 7 Mhm. yang
Iya, anggap benar. aja tidak tepat waktu gitu ya. Nah, Betul, betul, kalau betul. kita kasih ke grup, otomatis kan maksudnya nanti yang nggak terlambat jadi kayak bertanya, "Ngapain? Kita kan udah istiqomah datang tepat Iya, waktu," seperti itu. betul, betul. Iya, Nggih, jadi bagus. gimana kalau japri Bagus aja sekali sih langsung itu ke idenya. person-nya? Nggih, bagus sekali Bu itu idenya. Memang betul sih, nanti kalau orang tua sudah on time, "Loh kok ada pengetahuan seperti ini? Kenapa juga?" Mungkin gitu ya. Iya. Eee, Kira-kira harapan Bu Ika setelah diingatkan lewat japri itu bisa bertahan berapa lama tuh dampaknya nggak terlambatnya kira-kira? Nah, itu Pak, kan namanya anak TK kita juga nggak tahu ya Pak ya. Nah, kemungkinan kalau ini kurang, sama seperti awal cuma bertahan cuma 1 minggu, berarti kan kita harus cari alternatif lain atau cara lain yang yang apa ya, lebih mengena Hmm, gitu ya. betul, betul. Karena kan Kira-kira latar belakang apakah ada alternatif lain Bu selain tadi menyampaikan lewat anak, lalu mengirimkan pesan lewat japri, mungkin ada cara iya, lain yang bisa dilakukan ya untuk mengkomunikasikan iya. tujuan sekolah supaya anak ini bisa ikut kegiatan pagi. Coba kayak berkunjung ke rumahnya tuh gimana ya Pak ya? Jadi kita luangkan waktu, Mhm, kita mhm. pantau sejauh ini mana yang lebih sering datang terlambat, itu nanti coba kita dahulukan gitu, kira-kira Iya, sesuai nggak ya? iya itu menurut saya sih ide ide yang bagus. Artinya intinya kan bagaimana sekolah ini bisa menyampaikan pesan bahwa kehadiran pagi itu penting gitu kan buat anak-anak Iya, di sekolah. Oke, heeh. Kira-kira bagaimana Bu Ika bisa melakukan hal itu? Mungkin pengaturan waktunya kapan dan dengan siapa kira-kira bisa iya. direncanakan? Kalau ini karena ini kan masalah kelas ya Pak, jadi kita kan punya partner, teman teman satu kelas. Jadi kita sampaikan dulu ke teman partner kita satu kelas, nanti Mhm, kalau mhm. partner kelihatannya setuju dengan ide kita nanti naik ke kepala sekolah, nanti kalau Mhm. kepala sekolah setuju, baru kita mulai bergerak, gitu Oke, Pak. iya, itu tahapan yang bagus. Ya, waduh, rasanya ini langkah-langkah yang akan sangat membantu ya Bu Ika ya, Iya supaya Pak. orang tuanya bisa mengerti. Kira-kira kapan Bu Ika akan memulai nih tahapan tadi kan harus komunikasi sama teman mitra satu kelas, lalu mengkomunikasikan kepada ibu kepala sekolah sampai akhirnya akan melakukan rencana itu kira-kira butuh waktu berapa lama nih Bu? Lebih baik secepatnya, jadi besok mulai proses ketemu Mhm. teman partner kelas, setelah itu Heeh, kalau beliau memang ACC kita langsung maju aja ke ibu kepala sekolah, jadi nanti heeh, biar bisa langsung ditindaklanjuti, kemungkinan sambil kita pantau sejauh ini dalam 1 minggu ini kan ini udah hari Selasa, Rabu, heeh. Kamis, Jumat. Nah, nanti sampai Jumat itu nanti baru kita bertindak. Minggu depannya, Hmm, mungkin kita mau berkunjung ke rumah siapa dulu, yang kurang disiplinnya itu paling gitu loh, Pak. yang paling membutuhkan perhatian ya kira-kira ya. Betul. Iya. Wah, ini saya rasanya jadi nggak sabar nih ingin mendengar cerita bagaimana rencana yang hebat yang dilakukan. Gimana nih Bu? Sudah kira-kira kebayang nih solusi permasalahan yang tadi Bu Ika sampaikan di awal diskusi kita? Sudah kebayang belum kira-kira solusinya Bu? Sudah kebayang, Pak. Makasih banyak loh, Pak, udah diarahkan jadi lebih punya gambaran. Gimana perasaan Bu Ika sekarang bagaimana tentang permasalahan yang tadi itu? Iya, pertama tuh, duh berat ini gimana mengatasi anak-anak nih ya. Setelah komunikasi bersama Pak Muhadi kok, wah ada titik terang gitu loh. Gimana ya, tinggal action-nya aja ini. Alhamdulillah, artinya sudah ada gambaran ya. Baik, Iya, Bu Ika, saya jadi tidak sabar nih, ingin tahu bagaimana nanti hasil eksekusi rencana yang luar biasa ini. Mungkin nanti kita buat waktu ya Bu Ika, oh iya janjian Pak, kalau Bu iya Ika iya, minggu depan kira-kira sudah akan melaksanakan, mungkin paling nggak ya 3 minggu lagi deh bisa ngobrol lagi iya iya untuk Pak.
sharing-sharing, saya jadi kepo nih kira-kira gimana tuh kelanjutan hasil, langkah-langkah luar biasanya. Iya iya. Insya Allah nanti saya sharing Pak, saya bagi ceritanya ya. Kita Baik ketemu baik, lagi ya Pak ya. oke. Terima kasih Bu Ika, semangat untuk, langkah-langkah yang luar biasa Bu Ika. Sampai jumpa 3 minggu lagi. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhadi. Di stop dulu Pak Muhadi.